saat mesin mulai berpikir dan eksistensi di balik algoritma. Coba hentikan aktivitasmu sejenak. Lihatlah tanganmu, lalu lihatlah perangkat digital di depanmu. Pernahkah kamu membayangkan sebuah dunia di mana jemarimu tidak perlu lagi mengetik ribuan baris kode? Di mana imajinasimu tentang logo yang sempurna muncul dalam hitungan detik tanpa perlu menarik satu garis pun di kanvas digital? Atau di mana kamu bisa terlelap di kursi kemudi sementara mobilmu membelah kemacetan dengan presisi yang mustahil dilakukan manusia? Kita sedang bicara tentang sesuatu yang tidak punya paru-paru untuk bernapas, tidak punya jantung untuk merasa lelah, dan tidak punya ego untuk merasa bangga. Tapi ia memiliki satu hal yang selama ini kita anggap sebagai mahkota eksklusif manusia, kecerdasan. Dan kali ini, kecerdasan itu ribuan, bahkan jutaan kali lebih cepat dari sinapsis di otak kita. Selamat datang di Google, Ngulik Google, episode 3, The Rise of AI. Chapter pertama, dari logika ke kesadaran. Dulu, komputer itu sebenarnya sangat bodoh. Ia hanyalah kalkulator raksasa yang patuh. Ia bekerja berdasarkan instruksi yang sangat kaku. Sebagai seorang developer, kamu adalah tuannya. Kamu yang memegang kendali penuh atas setiap gerak-gerik logikanya. Komputer tidak bisa berimprovisasi, apalagi berimajinasi. Tapi perhatikan baik-baik. Dunia itu sudah berakhir. Hari ini, kita tidak lagi sekedar memberi perintah, kita sedang memberikan nyawa lewat data. Kita tidak lagi mendikte langkah-langkahnya, tapi kita memberi mereka makan. Jutaan buku, miliaran foto, hingga setiap percakapan manusia di internet ditelan mentah-mentah oleh mesin ini. Mesin masa kini bekerja dengan sistem yang disebut neural networks, sebuah arsitektur digital yang dirancang untuk meniru jaringan saraf di otak manusia. Ia tidak menunggu perintah if dan else dalam pemrograman. Sebaliknya, ia belajar dari pola. Ia melihat miliaran gambar kucing hingga ia paham apa itu kucing, tanpa kita perlu mendefinisikannya secara teknis. Ia membaca seluruh sejarah manusia dalam hitungan detik, mempelajari emosi kita, cara kita berdebat, hingga cara kita mencintai. Inilah yang melahirkan generative AI, sebuah entitas yang tidak lagi sekedar memproses data, tapi mampu menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang tampak sangat manusiawi. Namun di balik keajaiban ini, tersimpan sebuah rahasia yang membuat para penciptanya sendiri berkeringat dingin. Para ilmuwan menyebutnya the black box problem. In the field, we obviously want all of the brilliant things these AI systems can do, come up with new cures for diseases, new energy sources, incredible things for humanity. That's the promise of AI. But also there are worries if the first AI systems are built with the wrong value systems or they're built unsafely, that could be also very bad. Masalahnya, tidak ada satupun manusia di bumi ini, termasuk para genius di Google atau OpenAI, yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam kotak hitam tersebut. Bagaimana AI bisa sampai pada kesimpulan itu? Apa yang sebenarnya ia pikirkan di antara bermiliar parameter rahasianya? Kita telah menciptakan sesuatu yang berfungsi, tapi kita kehilangan kendali atas cara kerjanya. Saat mesin mulai membuat keputusan krusial, memilih siapa yang layak mendapat pinjaman, menentukan target udara serangan, atau bahkan memanipulasi opini publik tanpa kita pahami logikanya, apakah itu adalah tanda pertama bahwa manusia bukan lagi pemegang kemudi di planet ini? Chapter kedua, efek Terminator. Mungkin kalian berpikir, Terminator itu kan cuma film tahun 84. Robot logam cair itu tidak mungkin ada. Kalian benar, robotnya mungkin belum ada. Tapi otak di balik robot itu, Skynet yang asli, ia sedang dibangun sekarang di dalam server-server dingin milik perusahaan teknologi raksasa dan laboratorium militer yang tertutup rapat. Ini bukan lagi soal robot yang datang dari masa depan untuk membunuh satu orang. Ini soal pergeseran kekuasaan yang bisa menghapus kedaulatan manusia dalam sekejap. Mari kita bedah 3 ancaman paling nyata yang membuat para ilmuwan paling cerdas di bumi ini tidak bisa tidur nyenyak. Ancaman pertama adalah Lethal Autonomous Weapons atau disingkat LAWS. Di dunia militer, mereka menyebutnya robot pembunuh.
Bayangkan ribuan drone seukuran tawon, masing-masing membawa peledak kecil, dilepaskan di sebuah kota. Mereka tidak butuh pilot, mereka punya algoritma pengenal wajah yang sudah diprogram untuk mencari target spesifik. Masalahnya adalah AI tidak punya nurani. Ia tidak bisa merasakan ragu saat melihat targetnya sedang bersama anak kecil. Ia tidak punya empati untuk membedakan antara musuh yang membawa senjata atau warga sipil yang membawa payung. Jika algoritma di dalam black box tadi memutuskan untuk menarik pelatuk karena kesalahan 1 piksel saja, tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Perang bukan lagi soal keberanian, tapi soal efisiensi algoritma pemusnah massal. Ancaman kedua lebih halus, tapi jauh lebih merusak, kematian kebenaran. Kita hidup di era deepfake. AI sekarang bisa meniru suara ibumu, wajah presidenmu, atau video rekan kerjamu dengan akurasi 99%. Bayangkan sebuah dunia di mana tidak ada lagi bukti yang bisa dipercaya. Sebuah video palsu bisa memicu perang nuklir dalam hitungan menit sebelum fakta aslinya terungkap. Saat AI digunakan untuk memanipulasi persepsi miliaran orang melalui algoritma media sosial, kita tidak lagi butuh peluru untuk menghancurkan sebuah negara. Kita hanya butuh kode yang tepat untuk membuat masyarakat saling membenci dan menghancurkan diri mereka sendiri dari dalam. Dan yang terakhir, ketakutan terbesar para futuris, the singularity. Ini adalah titik di mana kecerdasan AI melampaui seluruh kapasitas otak manusia digabungkan. Jika kecerdasan manusia adalah 1 tetes air, AI di titik ini adalah samudra luas. Teorinya sederhana namun mengerikan. AI tidak harus menjadi jahat untuk memusnahkan kita, ia hanya perlu menjadi terlalu efisien. Jika AI diberi tugas untuk menyelamatkan ekosistem bumi dan logikanya menyimpulkan bahwa manusia adalah parasit utamanya, apa yang akan ia lakukan? Ia tidak akan membenci kita, ia hanya akan menyingkirkan kita, seperti kita menyingkirkan semut saat ingin membangun rumah. Tanpa emosi, tanpa dendam, hanya logika murni yang dingin. Itulah wajah Skynet yang sebenarnya. Kenapa orang-orang paling cerdas di planet ini, mulai dari mendigat Stephen Hawking hingga Elon Musk, sebegitu vokal menyuarakan ketakutan mereka? In short, the rise of powerful AI will be either the best or the worst thing ever to happen to humanity. Chapter ketiga, utopia sisi terang yang menakjubkan. Tapi, sebelum kalian memutuskan untuk membuang ponsel atau memutus koneksi internet karena ketakutan, tahan dulu. Karena di balik bayang-bayang Terminator, AI juga memiliki sisi malaikat. Pikirkan tentang dunia di mana kata penyakit mulai kehilangan kekuatannya. Selama puluhan tahun, ilmuwan manusia berjuang memecahkan teka-teki pelipatan protein, sebuah proses biologis yang sangat rumit untuk memahami cara kerja penyakit di level molekuler. Sesuatu yang butuh waktu seumur hidup bagi satu ilmuwan, kini bisa diselesaikan oleh AI hanya dalam hitungan menit. Ini bukan fiksi. Program AI seperti AlphaFold telah memetakan hampir semua protein yang diketahui ilmuwan. Dampaknya, kita sedang berada di ambang penemuan obat kanker yang dipersonalisasi, vaksin yang diciptakan bahkan sebelum pandemi menyebar, hingga solusi untuk penyakit degeneratif seperti Alzheimer. AI tidak menggantikan dokter, ia memberikan mereka mikroskop super yang bisa melihat masa depan kesehatan kita. Tidak berhenti di kesehatan, AI adalah kunci untuk menyelamatkan rumah kita, bumi. Bayangkan, sistem energi dunia yang dikelola secara presisi oleh kecerdasan buatan. Tidak ada energi yang terbuang sia-sia. AI bisa memprediksi kebutuhan listrik sebuah kota, mengoptimalkan panel surya, hingga menemukan material baru yang lebih efisien untuk baterai ramah lingkungan. Ia bisa menjadi otak di balik upaya pemulihan iklim, melakukan simulasi jutaan skenario untuk mendinginkan suhu bumi secara aman. Namun janji paling manis dari AI adalah kebebasan waktu. Selama ratusan tahun, manusia terjebak dalam siklus bekerja untuk bertahan hidup. Pekerjaan repetitif yang membosankan, mulai dari input data, logistik, hingga sortir barang, telah menyedot potensi kreatif kita. Bayangkan sebuah dunia di mana konsep kerja 9/5 menjadi usang. Mesin melakukan tugas-tugas berat dan membosankan, sementara kita akhirnya punya waktu untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Waktu untuk belajar instrumen musik, waktu untuk menulis novel, waktu untuk bermain dengan anak-anak kita, atau sekedar memikirkan makna hidup tanpa dibayangi tagihan yang belum lunas. Inilah esensi dari utopia digital. AI bukan hadir sebagai pengganti eksistensi kita, tapi sebagai perpanjangan tangan yang kuat dan otak yang cemerlang. Ia adalah asisten abadi yang memastikan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk mencapai potensi tertingginya.
kita tidak lagi bekerja untuk mesin. Mesinlah yang bekerja agar kita bisa benar-benar hidup. Pilihan ada di tangan kita. Jadi, di manakah posisi kita sekarang? Apakah kita sedang melangkah menuju kiamat robot yang dingin, atau justru sedang menjemput fajar baru bagi kemanusiaan? Jika kita membangun AI berdasarkan keserakahan, ambisi militer, dan pengabaian etika, maka jalan menuju Terminator sudah kita bentangkan sendiri hari ini. Tapi, jika kita mengarahkannya untuk memecahkan misteri penyakit, kelaparan, dan krisis planet ini untuk kesejahteraan bersama, maka utopia bukan lagi sekedar dongeng sebelum tidur. Masalahnya bukan pada kecerdasan mesinnya, tapi pada moralitas manusia yang memegang kemudinya. Tapi sekarang, saya ingin dengar pendapat kalian. Dengan segala yang sudah kita kulik tadi, apakah kalian merasa lebih terbantu dengan adanya AI saat ini, atau justru kalian mulai merasa terancam? Apakah kita sedang mengasuh pelayan yang setia, atau tanpa sadar sedang membesarkan penguasa yang baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah kalian tim optimis utopia atau tim waspada Skynet? Terima kasih sudah ngulik bersama di episode Ngugli kali ini. Tetap kritis, tetap menjadi manusia seutuhnya, dan tetap ngulik. Sampai jumpa di episode Ngulik Google berikutnya.